Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakia Hikmasih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Perkenankan, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 3.2 ini adalah: 1. CGP dapat menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktik baik yang ada. 2. CGP dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada. 3. CGP dapat mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video. Dan keempat, CGP dapat menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan contoh video praktik baik. Analisis video. Video dalam demonstrasi kontekstual ini menggambarkan kondisi suatu sekolah dasar. Sekolah tersebut kondisinya cukup baik. Hanya saja ada kelas yang sudah bagus kondisinya, namun ada yang masih kurang bagus. Salah satu guru di sekolah tersebut yang kondisi kelasnya masih kurang bagus akan melakukan prakarsa perubahan di kelas tersebut. Guru kelas tersebut mengawali dengan berdiskusi dengan rekan sejawat dan mulai menerapkan prakarsa perubahan dengan bagja. Dari video, menurut saya, visi sekolah tersebut adalah mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan inovatif dalam lingkungan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh guru dalam tayangan video adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid dengan memanfaatkan aset yang ada. Pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar murid. Kegiatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video yang menggambarkan tahapan bagja? Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan sehingga menumbuhkan semangat murid dalam belajar? Tindakan, guru mengajak rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama terkait prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Rekan sejawat memberi motivasi dan masukan terkait prakarsa perubahan yang akan dilaksanakan. Guru menanyakan kepada murid apa yang muncul di benak murid terkait penyemangat belajar. Guru meminta pendapat murid terkait apa saja yang mereka sukai di kelas. Ambil pelajaran. Pertanyaan: apa pengalaman murid yang terkait dengan belajar yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana kondisi kelas lain yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi inspirasi? Tindakan, guru membuat pertanyaan yang menggali informasi pengalaman murid tentang kelas yang menyenangkan. Guru memfasilitasi murid dengan cara membagi dalam kelompok untuk melakukan kunjungan ke kelas 2 dan 6 untuk melakukan observasi atau wawancara untuk menambah inspirasi kelas yang membuat mereka bersemangat dalam belajar. Guru memandu diskusi murid mengenai hal-hal yang disukai di kelas sendiri maupun di kelas lain. Guru mengajak murid untuk berbagi mengenai pengalaman mereka mengobservasi kelas lain. Gali mimpi. Pertanyaan: bagaimana kelas yang menjadi impian murid sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar murid? Tindakan, guru menyiapkan alat dan bahan untuk setiap kelompok.
Guru meminta murid memejamkan mata untuk membayangkan kelas yang mereka impikan. Guru meminta murid menggambarkan kelas yang nyaman dan menyenangkan yang dapat menjadi penyemangat belajar sesuai dengan impian mereka. Guru meminta murid untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang kelas impian mereka di depan kelas. Jabarkan rencana. Pertanyaan, kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk mewujudkan kelas impian? Bagaimana pembagian tugas dalam mewujudkan prakarsa perubahan? Tindakan, guru mengajak murid untuk berkontribusi menentukan kebutuhan dengan cara membuat daftar kelas impian. Murid menyebutkan hal apa saja yang dapat mewujudkan kelas yang mereka harapkan. Guru membantu menuliskan daftar kebutuhan kelas supaya kelas menjadi nyaman dan menyenangkan di papan tulis. Guru membagi tugas untuk mewujudkan kelas impian. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang bertugas dalam mewujudkan prakarsa perubahan? Tugas apa yang harus dilakukan murid untuk mewujudkan kelas impian? Kapan waktu untuk mewujudkannya? Tindakan, guru membagi kelas dalam 4 kelompok untuk melaksanakan rencana yang sudah disepakati. Guru mengajak siswa untuk berkontribusi dalam pembagian tugas murid untuk mewujudkan kelas impian. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan kapan waktu pelaksanaan tugas yang telah dibagi. Di bawah bimbingan guru, murid bersama-sama bekerja mengatur dan menghias kelas untuk mewujudkan kelas impian. Apa peran pemimpin yang tergambar dalam tayangan video? Dalam video tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran telah berperan sebagai berikut: melakukan pendekatan berbasis aset dengan cara fokus pada aset atau kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan kelas impian murid, menggerakkan murid untuk mewujudkan kelas impian, mendorong kepemimpinan murid, melakukan kolaborasi dengan rekan guru dalam mewujudkan prakarsa perubahan, menjadi manajer dengan melakukan perencanaan, pembagian tugas, menggerakkan, dan pengawasan terhadap prakarsa perubahan yang dilakukan. Apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video? Lalu bagaimana pemanfaatannya? Satu, modal manusia. Guru yang bersemangat, kreatif, dan inovatif, serta berpihak kepada murid dan mampu mengelola aset yang ada untuk mewujudkan kelas impian murid. Rekan sejawat yang mau mendukung prakarsa perubahan. Siswa yang aktif, mau berpendapat, kreatif, dan semangat gotong royong untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. 2. Modal fisik. Ruang kelas yang cukup luas yang memungkinkan murid untuk menghiasnya. Meja dan kursi yang kondisinya baik dan dapat ditata sesuai harapan murid. Peralatan untuk menghias kelas dari guru maupun siswa. 3. Modal sosial. Hubungan yang baik dengan rekan sejawat. Siswa juga menjalin kerjasama dengan kelas 2 dan 6 sehingga dapat menambah inspirasi kelas yang nyaman dan menyenangkan. 4. Modal lingkungan. Memanfaatkan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar seperti daun-daunan dan biji-bijian untuk menghias kelas. 5. Modal politik. Kebijakan kepala sekolah yang mendukung prakarsa perubahan dan mendorong guru untuk mewujudkannya. 6. Modal keuangan. Dana BOS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Kas kelas dapat digunakan untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dalam menghias kelas. 7. Modal agama dan budaya. Sikap gotong royong dalam kelas
yang ditunjukkan oleh siswa dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Sopan santun siswa baik terhadap guru dan juga terhadap siswa yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat.